Tema yang kita kupas tuntas di pagi hari ini, insya Allah 45 menit ke depan kita akan mengkaji bersama-sama. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari kajian ini. Kajian surah Al-Mulk ayat 2, hidup adalah ujian yang terus mengalir. Nah gitu. Kata terusnya itu dibacanya agak panjang. Jadi hidup adalah ujian yang terus mengalir. Nah, tidak pernah berhenti ya. Sebelum diwafatkan, sebelum diistirahatkan, sebelum dipanggil, hidup tidak lepas dari perjuangan-perjuangan. Dan surat Al-Mulk surat yang sudah familiar, sudah pada hafal semuanya. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Nah gitu. Jadi orang hidup dan mati untuk menguji kamu. Tuh. Jadi kita diuji gitu. Walaupun tidak merasa sedang diuji gitu ya. Kita diuji nih. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah ini. Di kita beramal terus hari ini dengan penuh ketulusan, keikhlasan sesuai contoh Rasul. Buktinya nanti ketika wafat akan tahu, oh ini pekerjaan yang saya lakukan baik nih, diterima nih. Nah, melalui kematian. Sekarang jadi bagaimana? Ya beramal terus sekarang gitu. Beramal terus semata-mata karena Allah. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, ini. Allah itu maha perkasa, maha pengampun sebanyak dosa, kesalahan gitu ya. Bila kita berkeinginan untuk minta dihapus dosa-dosa kita, nah ini Allah maha pengampun insya Allah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufasir. Kita ingin melihat bagaimana pendapat para mufasir. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan dalam tafsir Al-Baghawi bahwa maksud dari ayat yang dibaca tadi yaitu tentang amal yang terbaik gitu ya. Ayyukum azhadu fid dunya wa atrakulaha begitu. Siapa di antara kalian yang paling juhud terhadap dunia dan yang paling meninggalkan dunia. Nah, ini. Sini ada pertanyaan ayyukum. Siapa di antara kalian yang paling juhud terhadap dunia dan yang paling meninggalkan dunia? Fudail bin Iyad juga menafsirkan di dalam tafsir Al-Baghawi bahwa yang dimaksud dengan yang terbaik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Nah ini akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah tuh gitu ya. Karena ada orang yang mengerjakannya ikhlas Pak, tapi nggak sesuai dengan sunnah, nggak jadi amal soleh itu. Makanya amal yang kita lakukan itu diukur ya. Diukur dengan ketulusan, diukur dengan kesesuaian gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik menurut kita baik-baik, ini sesuai dengan tuntunan tidak? Gitu. Diukur. Apakah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasul? Nah, ikhlas dilanjutkan, disesuaikan dengan sesuaikah dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabari menafsirkan ahsanu amala dengan makna yang paling taat dan semangat mencari ridho Allah. Oh ya.
Jadi paling taat, nah paling taatnya taat yang benar-benar taat gitu, dan semangat. Ada taat tapi nggak semangat lagi orang ini, semangat tapi nggak taat. Nah ini, jadi taat dan semangat mencari ridho Allah, ini ahsanu amala namanya, semangat ya. Disebutkan ahsanu amala, yang paling baik perbuatannya tanpa dibarengi dengan aswa'u amala, yang paling buruk perbuatannya semata untuk menarik perhatian manusia. Dia ada manusia yang tampilannya baik tapi untuk mendapatkan pujian gitu ya. Itu juga mungkin baik dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah ukurannya tadi gitu. Makanya selalu kita bertafakur ya, kita bermuhasabah, kita melaksanakan kebaikan, dipikir-pikir, dirasa-rasa kesesuaian apa yang dilakukan tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya Allah Al-Alusi nih, selanjutnya Al-Alusi dalam kitab Ruh Al-Ma'ani fi tafsir Al-Quran Al-Azim was-Sa'bi Al-Masani ini memaparkan kata liyabluwakum, bermakna bahwa Allah akan melakukan sesuatu untuk menguji kalian, sehingga ia tercapai tujuan untuk mengetahui ayyukum ahsanu amala. Makna amalan di sini ialah perkara yang mencakup amal hati dan anggota badan. Tuh. Jadi hatinya, badannya. Kemarin para jamaah dimanapun di dunia melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban kita termasuk ahsanu amala. Amin. Artinya dilakukan dengan penuh ketulusan dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Jadi kalau berkurban harus bertahan juga dalam ketulusan, tulus menyerahkannya, tulus menyembelihnya, dan tulus mengurusnya, dan tulus membagikannya. Dan bila kebagian yang kurang bagus, tulus yang penting menerima. Nah ini, di ketulusan itu memang tidak mudah, tidak gampang, perlu diperjuangkan. Kemudian kata ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya adalah yang paling banyak mengingat kematian. Nah gitu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas, beliau mengatakan aksaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Jadi yang paling cerdas yang bagaimana? Halo? Yang paling cerdas? Yang paling banyak atau paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya atau berikutnya. Nah di sini ada dua kata yang sangat mendasar. Satu, banyak mengingat. Dua, mempersiapkan gitu. Bukan begini, mengingat kematian, ada yang meninggal, mengingat kematian, tidak, tapi tidak perlu persiapan. Sholat tidak ada perubahan gitu aja, amal soleh tidak ada perubahan gitu aja, tidak meningkatkan ketulusan, tidak meningkatkan keikhlasan, cuman gitu-gitu dari dulu. Nah ini belum termasuk orang yang paling cerdas. Ulangi, orang yang paling cerdas itu orang yang banyak akan kematian dan mempersiapkan diri untuk hidup setelah kematian itu. Kadangkala banyak orang yang hanya ingat kematian tapi kurang-kurang mempersiapkan. Mudah-mudahan yang hadir dalam kajian ini, kita memohon kepada Allah, Allah selalu menyelamatkan kita, keluarga kita, untuk selalu menyiapkan diri akan kehidupan yang selanjutnya setelah kita juga selalu mengingat akan kematian. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah sekarang kita lihat. Salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Dia yang menghidupkan.
dan mematikan. Tuh, kehidupan dan kematian merupakan bagian dari makhluk Allah. Nah, Dia memberi kehidupan bagi yang Dia kehendaki dengan menghidupkan sesuatu yang sebelumnya mati. Tuh. Dan setelah itu mematikannya tanpa ada kehendak dari makhluk itu. Karena kehendak menghidupkan dan mematikan hanyalah milik Allah. Kalau sudah sampai akhir kehidupannya sudah selesai. Kalau masih panjang ya nggak bisa menuntut supaya cepat semuanya. Sudah ada aturannya, sudah ada ya batas-batasnya, ada kemampuannya. Ingat, yang menghidupkan dan yang mematikan hanyalah Allah sendiri. Dan ayat ini menjelaskan hikmah dari adanya kehidupan dan kematian, yaitu sebagai ujian bagi hamba-hambanya agar jelas kebaikan orang yang baik dan keburukan orang yang buruk. Allah Maha Kuasa, keputusan dan perintahnya pasti terlaksana, dan Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, ini ada dua kata lagi nih, bertaubat dan memperbaiki diri. Misalnya orang berbuat salah gitu ya, bersalah kemudian bertaubat. Setelah bertaubat ada perbaikan diri. Tidak begini, dia bertaubat, istighfar sebanyak-banyaknya tapi tidak ada perubahan. Ini belum masuk ke dalam kategori orang-orang yang mendapatkan suatu keberuntungan. Tuh. Jadi orang yang beruntung itu orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Setelah melakukan satu kali kesalahan, banyak perbuatan kebaikan begitu, sehingga tertutuplah kekurangan itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah menyebutkan dari yang nampak atas kekuasaannya adalah Allah menciptakan maut. Berpisahnya ruh dari jasad dan menciptakan kehidupan, menyatukan ruh bagi badan dan jin, manusia serta selainnya. Kalau ada yang meninggal dunia, yang digulung-gulung itu apa? Yang ditangisi itu apa? Jasadnya. Sedangkan ruhnya kemana? Ruhnya pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, mudah-mudahan ketika wafat kita dipanggil seperti panggilan yang dibacakan barusan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, gitu ya. Wahai jiwa yang tenang. Kalau yang hidup menangisinya luar biasa karena orang ini banyak kebaikannya, tapi dia sendiri senyum menghadap Allah, dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang, segera pulang. Masya Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, segera pulang untuk bertemu dengan Tuhanmu dengan keridhaan yang engkau terima. Masya Allah. Ini orang yang disanjung, yang dihormat karena memang tadi amalannya itu selalu dia beramal berdasarkan ketulusan dan contoh. Ketika dia bertobat, setelah tobat dia berjuang untuk tidak mengulang kembali. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah menciptakan maut dan kehidupan untuk menguji kalian, yaitu siapa di antara kalian yang baik dalam beramal, dan juga sebagai balasan atas amalan kalian berupa pahala. Dan sebaik-baik amalan adalah yang ikhlas mencari wajah Allah dan benar, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak mengatakan yang paling banyak. Nah ini, halo, jadi tidak mengatakan yang paling banyak, tapi yang paling
yang paling baik gitu ya. Karena mungkin ada orang yang ibadahnya banyak gitu ya, tapi meninggalkan ketulusan, gitu. Harusnya tidak seperti itu. Sebab ungkapan kebenaran dari sebuah amalan adalah tergantung pada metode manhajnya yang Rasulullah SAW telah ajarkan. Dan ia Allah Maha Kuat yang tidak dikuasai sesuatu apapun, dan Maha Pengampun atas orang-orang yang banyak dosa jika mereka bertaubat dan mau memperbaiki dirinya serta beramal soleh. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam penutupan ayat, nah ini ayat kedua dari surat Al-Muluk dijelaskan dalam tafsir, ya, tafsir Juz Tabaraka karya Abu Abdillah Mustafa bin Al-Awai ataupun Ad-Dawai, bahwa dalam ayat ini terkandung makna tarhib. Apa tarhib? Halo, tarhib apa? Ancaman. Targhib, apa targhib? Motivasi. Nah, jadi dalam diri manusia itu, ya, menurut Syekh ini, dalam ayat ini terkandung makna tarhib dan targhib. Ada ancamannya dan ada motivasinya. Maksudnya Allah melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Allah akan menyiksa hambanya jika mereka durhaka, enggan taat kepadanya. Namun Allah Maha menerima taubat jika hamba yang terjerumus dalam maksiat dan dosa bertaubat dengan kesungguhan padanya. Imam As-Sa'di menyebutkan dalam tafsir Al-Karimir Rahman bahwa Allah akan mengampuni setiap dosa walaupun itu setinggi langit, dan Dia pun akan menutup setiap aib kejelekan walaupun aib itu sepenuh dunia. Masya Allah. Ini namanya apa? Halo, ini namanya apa? Namanya Rahman dan Rahimnya Allah kepada orang yang banyak dosa. Tetap ketika orang itu sadar, ya, tetap Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kenapa Allah menyebutkan kematian lebih dahulu baru kehidupan? Nah, ini di sini ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena kematian itu akan kita temui di dunia, sedangkan kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Tuh gitu. Jadi karena kematian itu akan kita temui di dunia. Orang yang hidup di dunia pasti akan mendapatkan kematian. Nuju naon Pak? Ah, nuju kieu we cenah teh, nuju damal. Oh, damalnya. Sebenarnya mah bukan nuju damal. Sedang apa? Sedang menunggu kematian. Hanya kadang-kadang orang, ya, takut ngomong begitu, ataupun juga tidak mau ngomong begitu, gitu. Pada hakikatnya kita duduk di masjid, kita duduk dimanapun, pada hakikatnya kita sedang menunggu panggilan dari Allah. Masya Allah. Ini yang ikut ngaji ini, siapa yang duluan dipanggil? Allah yang mau tahu ini semuanya. Terus yang kedua, segala sesuatu diawali dengan tidak adanya kehidupan terlebih dahulu, seperti nutfah, tanah dan semacamnya, baru setelah itu diberi kehidupan. Ini menurut Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil mengatakan seperti itu. Alasan yang ketiga, penyebutan kematian lebih dulu, ya, supaya mendorong orang untuk segera beramal. Tuh gitu. Maka didahulukan kata kematian tadi. Sedangkan pendapat yang keempat, kematian itu masih berupa nutfah, ya, air mani kan belum hidup, mudghah sekerat daging, dan alaqah segumpal darah. Sedangkan kehidupan jika sudah tercipta wujud manusia dan ditiupkan ruh di dalamnya, di dalam rahim ibu, tiupkan. Nah, disitulah
proses kejadian manusia. Makanya tadi diawali dengan kata apa? Dengan kata kematian, kemudian kehidupan. Nah, itu alasannya. Perlu direnungkan, nanti dibaca lagi ya. Halo, supaya kita ini tetap menyiapkan diri dalam menjemput jemputan kematian dan juga menyiapkan dalam kematian setelah kematian. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai pedagogis. Nah, kita lihat nilai pedagogisnya. Satu, hidup sebagai sarana evaluasi diri. Makna pedagogisnya, seorang pendidik, nah ini pendidik, guru pendidik itu ya, guru, orang tua, pengajar, pelatih itu pendidik tuh. Orang yang menuntun kita itu pendidik. Jadi seorang pendidik dan peserta didik perlu menyadari bahwa kehidupan ini adalah ruang ujian yang terus berlangsung. Setiap langkah adalah bahan evaluasi kualitas amal perbuatan, bukan sekedar kuantitas. Nah, ini penekanannya tadi. Setiap langkah adalah bahan evaluasi. Kita ke masjid sesuai dengan contoh Rasul, doanya mudah-mudahan diterima amal kita, gitu terus. Jadi berharap-harap hanya kepada Allah. Implikasinya bagaimana? Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan kesadaran diri terhadap amal dan niat. Mungkin para guru ya menyampaikan pesan-pesan selain Anda sebagai mahasiswaku, sebagai anak didikku, dengan kecerdasan yang diberikan juga mudah-mudahan menjadi hamba yang berkarakter akan kesadaran diri. Siapa kita ini sebenarnya? Mau kemana ini kita semuanya? Dari mana kita ini semuanya? Nah, itu perlu sentuhan-sentuhan dimanapun dan kapanpun dalam rangka mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak didik kita. Jadi para pengajar, para guru bukan hanya mengajarkan pengetahuan semata, bagaimana meningkatkan karakter kesadaran diri dan juga amal dan juga niat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembentukan karakter melalui tantangan ini. Jadi bagaimana pembentukan karakter melalui tantangan? Makna pedagogisnya, proses pendidikan harus menyertakan tantangan-tantangan sebagai sarana melatih kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan. Tuh gitu. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mengandung unsur tantangan konstruktif untuk mendidik siswa menjadi pribadi tangguh dan berkualitas. Diberi tantangan si anak didik itu, coba cari istilah tasyrik, coba cari makna tasyrik itu apa, kapan saja hari tasyrik. Nah, dilontarkan sehingga anak itu berpikir, diberi tantangan. Coba bagaimana itu perjalanan proses Nabiullah Ibrahim dan Ismail dalam menjalani hidupnya, diberi tantangan untuk berpikir. Nah, sehingga anak itu mikir dan mikir. Nah, gitu ya. Nah, ini orang tua, para guru, dosen semuanya perlu membentuk bagaimana pembentuk karakter melalui tantangan tadi. Kemudian yang kita ungkapkan yang selanjutnya, orientasi amal yang berkualitas bukan sekedar banyak. Nah, ini makna pedagogisnya, Allah menilai ahsana amala, ahsanu amala, yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak. Dalam pendidikan ini berarti pentingnya kualitas proses belajar, bukan sekedar hasil akhir atau angka. Tuh gitu. Ini prosesnya bagaimana ini? Nah, itu ya, dihitung, diperhatikan gitu. Dan evaluasi pendidikan harus memperhatikan proses, motivasi, dan usaha siswa, bukan hanya nilai akademik. Nah, ini para guru, para pendidik, para pengajar kalau menilai siswa bukan hanya dari kepintarannya saja. Nilai, evaluasi dari kesantunannya, dari akhlaknya, dari moralnya. Tuh gitu. Ini memang anak nilainya pas-pasan 6 misalnya.
ataupun C, tapi dia itu akhlaknya luar biasa. Ketemu sama orang lain senyum, salaman. Nah, jadi menampakkan karakter-karakter yang baik. Nah, itu hal-hal yang perlu ditanamkan melalui evaluasi kehidupan pembelajaran dari para guru, pendidik dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, keseimbangan antara keagungan dan kasih sayang. Mana pedagogisnya? Ayat ini ditutup dengan dua nama Allah, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ini menunjukkan pentingnya mendidik dengan keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang. Pendidik harus tegas dalam prinsip, tapi lembut dalam pemaaf, ataupun tapi lembut dan pemaaf dalam pendekatan tuh. Ini akan melahirkan pembelajar yang disiplin namun merasa aman untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, itu hadirin jamaah yang berbahagia yang kita ungkap. Kemudian juga ujian hidup sekarang. Di judulnya tadi ada ujian hidup. Gimana ini ujian hidup? Dalam kehidupan ini setiap manusia pasti mengalami berbagai bentuk ujian ini. Ujian bisa berupa kesenangan maupun kesusahan, kesehatan maupun penyakit, kekayaan maupun kemiskinan. Oh, gitu tuh ujian semuanya. Kebanyakannya kalau diberi kekayaan, tak ingat bapak ini ujian. Diberi kehidupan kesehatan, tak ingat ini ujian. Kalau sudah sakit baru ini, gitu ya. Harusnya ingat ini ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sakit ujian, sehat ujian. Ngomong sendirian jangan, ya tentunya di situ. Maka ujian semuanya dijalani oleh semua orang yang hidup. Nah, kemudian juga Islam memandang bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari hidup yang memiliki hikmah besar dan terus-menerus mengalir sampai maut, ya, memisahkan tuh sebagai tanda akhir kehidupan. Dalam Islam, ujian hidup dianggap sebagai salah satu cara Allah menguji keimanan dan kesabaran manusia. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi semua ujian hadapi dengan kesabaran. Kesabaran dan kesabaran. Bahkan ada yang mengatakan begini, wah kesabaran macam susah gitu. Memang kalau nggak diperjuangkan mah susah, harus diperjuangkan. Salah satu perjuangan untuk menjadi orang yang sabar bagaimana? Halo? Dengan banyak berdoa. Nah, ya, doa minta sabar. Masih ingat doanya? Rabbana afrig alaina sabro wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Nah, satu lagi, Rabbana afrig alaina sabro wa tawaffana muslimin. Nah, ketika dijemput itu dalam keadaan Islam, baca itu doa, ya, kapanpun dimanapun, ketika datang ujian sudah dibiasakan doa itu dibaca, dihadapi dengan ketenangan, dihadapi dengan kesabaran. Ketika ada, ya, kekurangan, sabar gitu ya. Adanya ketakutan, sabar gitu. Misalnya begini, sabar itu takut oleh sesuatu yang tidak jelas. Bangun jam 3 mau ke air, ada perasaan takut. Nah, dalam hati, kenapa harus takut dengan yang tidak jelas? Itu setan kali ya. Nah gitu. Jadi kita menjadi tegar gitu.
Jangan takut. Ya memang saya melihat dalam bayangan wajahnya, matanya kok banyak banget. Wah, ini bukan untuk kesadaran itu. Itu untuk nyungsep dengan apa? Dengan bayangan-bayangan dalam hidup. Nah, kan manusia suka banyak bayangan biasanya. Nah, makanya ini kita diuji oleh Allah. Jadilah orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Hanya orang-orang yang selalu sabar itulah yang menjadi hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ujian dan cobaan hidup akan terus mengalir sampai seorang hamba berjumpa dengan Allah tidak membawa dosa. Nah, ini kalimatnya agak tegas di sini. Ujian dan cobaan hidup akan terus mengalir sampai kapan? Sampai seorang hamba berjumpa dengan Allah tidak membawa dosa. Beda berjumpa dengan membawa dosa. Ini berjumpa dengan tidak membawa dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi qati'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Makanya kalau ada yang meninggal dunia itu yang paling utama doakan mereka dengan apa? Dengan mohon diampuni dosa. Itu yang utama. Kalau Rasul mencontohkan, itu doanya apa? Ya, kalau ada yang meninggal, awal dengan innalillahi wa inna ilaihi Allahumma gfirlaha, Allahumma gfirlahu. Nah gitu, Allahumma gfirlaha, Allahumma gfirlahu, terus dikumandangkan doa itu dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah wafat ya sudah gitu ya. Yang hidup mudah-mudahan tetap hidup dalam bimbingan tuntunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin hadirat, manusia akan diuji dengan segala sesuatu. Masya Allah, dengan segala sesuatu nih, baik dengan hal-hal yang disenanginya dan disukainya, maupun dengan berbagai perkara yang dibenci dan tidak disukainya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wala nablukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kita sekarang sedang apa? Halo? Sedang apa kita? Sedang hidup. Nanti akan bertemu dengan kematian. Yang mati itu siapa? Ya yang hidup lah, susah banget itunya gitu. Yang mati itu yang hidup. Kalau yang sudah mati, ya hidup lagi, ya, dan tidak bertemu dengan kematian. Nah kita sedang hidup, sedang duduk, sedang minum kopi, sedang apa makan mungkin ya. Ingat ini sedang hidup, pasti akan bertemu dengan kematian. Kapan? Wallahu alam. Maunya apa? Maunya ya mau panjang umur gitu ya. Ya itu urusan Allah. Boleh nggak doa mah gitu ya. Tapi panjang umur yang penuh dengan kebaikan, keberkahan. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, dalam tafsir At-Tabari tentang ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan.
kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan serta maksiat, petunjuk dan kesesatan. Dalam riwayat lain darinya dengan kesenangan dan kesulitan, dan keduanya merupakan cobaan. Demikian segala apa yang kita miliki adalah ujian. Segala apa yang kita rasakan adalah ujian. Segala apa yang terjadi, baik itu kesenangan atau kesedihan, adalah ujian. Seyogianya kita harus mampu bersabar dan bersyukur dengan segala ketetapan yang Allah berikan, dan berhusnuzon, berbanyak atau berbaik sangka kepada Allah bahwa ada keindahan dan hikmah yang besar dari segala yang terjadi, serta mengajari kita bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian teruslah berjuang di jalan Allah selama masih di dunia, dan anggap diri kita termasuk ahli kubur yang masih berjuang dan mengembara di muka bumi, sehingga kita akan ikhlas melewati segala apa yang terjadi di dunia dan senantiasa berbekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jadilah di dunia seperti kamu mengembara atau berjuang di jalan Allah, dan anggaplah dirimu termasuk dari ahli kubur. Apa ahli kubur? Ahli kubur apa? Ya, penduduk kubur lah gitu ya, penghuni kubur. Jadi kita mungkin ya semuanya selalu berpikir supaya tetap kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi hati-hati hidup itu, Pak. Jangan asal ngomong seenaknya, berbuat semaunya. Hati-hati. Kalau sudah Allah berikan cobaan ujian, bagaimana? Nah gitu. Makanya kalau ada pikiran yang buruk, naudzubillahi min dalik. Ada pikiran yang buruk terhadap istri, terhadap anak, terhadap yang lain, segera ta'awuz. Kenapa? Karena boleh jadi ucapan perbuatan itu bisa menjadikan hal yang tidak baik bagi siapapun. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, kita melihat pahala kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah berupa sakit yang lama itu. Habis semua hartanya, Masya Allah. Anaknya meninggal, keluarganya meninggalkannya dan menjauhinya, kecuali istrinya Rahmah yang senantiasa menjaga Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub sabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah karena sehatnya masih banyak daripada sakitnya. Tiada hentinya Nabi Ayub bersyukur dan senantiasa berdoa agar sembuh. Allah mendengar Nabi Ayub dan kemudian beliau sembuh dari penyakitnya, seolah-olah belum pernah sakit sebelumnya. Ia mendapatkan nikmat dari Allah. Allah memberikan kembali kekayaan yang demikian dulu, bahkan lebih baik dan lebih banyak. Allah mengganti dengan lahirnya anak-anak sebagai ganti dari anak-anaknya yang sudah meninggal. Bahkan jumlah anaknya lebih banyak, lebih baik, dan juga soleh dan soleha. Itu namanya apa? Buah dari kesabaran. Gitu ya. Masya Allah, itu contoh Nabi Ayub. Sekali-kali sering-seringlah baca ya kisah Nabi Ayub, ayat-ayat tentang ya informasi Nabi Ayub yang sangat terkenal dengan kesabarannya, walaupun ditinggal sama keluarganya tapi tetap dia sabar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini ada ayat kita baca bersama-sama. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami mengabulkan doanya, lalu kami
lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan pengikat bagi semua yang menyembah kami. Dan pengingat, ulang ya, dan dari kami ini rahmat dari kami dan pengingat, ya, pengingat bagi semua orang yang menyembah kami. Semua ini ya berkat kesabaran Nabi Ayub dengan cobaan dan ujian yang berat yang Allah timpakan kepadanya, agar menjadi contoh bagi manusia tentang kesabaran dalam menghadapi penyakit, hartanya yang habis, menjadi fakir dengan sebab ujian tersebut, dan anak-anaknya semua meninggal dunia, dan lain-lainnya. Beliau alaihissalatu wassalam terus berdoa minta tolong kepada Allah bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan atau mengangkat penyakit, bala, wabah kecuali hanya Allah semata. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, nah ini ujian manusia bertingkat-tingkat. Coba lihat kita ke bawah, tingkat-tingkat. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, dan yang semisalnya. Diuji seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Kalau kuat agamanya, maka semakin keras ujiannya. Kalau lemah agamanya, maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka senantiasa seseorang hamba diuji oleh Allah sehingga dia dibiarkan berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Dalam hadis di atas menunjukkan bahwasanya ujian manusia itu bertingkat-tingkat. Ujian orang-orang yang saleh lebih berat, dan ujian datang sesuai kemampuan hambanya. Maka jadikan ujian yang kita lewati sebagai bentuk cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara menghadapi ujian hidup yang terus mengalir kita lihat. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dan sadar akan ketetapan Allah. Oke, yang kedua kita lihat, yang kedua bersyukur dan bersabar. Tiga, ya senantiasa beriman dan bertakwa. Terus beriman kepada takdir yang baik dan buruk serta tidak berkeluh kesah. Banyak orang yang suka keluh kesah. Oke, selanjutnya mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Selanjutnya berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selanjutnya ya kisah teladan. Lalu kita lihat kisah teladan. Tadi sudah diungkapkan, dan ini kisah Nabi Yusuf menunjukkan kepada kita bagaimana bersikap tawadu dan sabar dalam menghadapi fitnah dan cobaan. Nabi Yusuf dijauhi oleh saudara-saudaranya, dikhianati oleh teman dekatnya, dan dihadapkan pada godaan oleh wanita yang ingin merusak reputasinya. Namun ia tetap teguh dengan kesucian hati dan menjauhi maksiat. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga akhlak dan kehormatan diri dalam menghadapi godaan dunia. Nabi Yusuf alaihissalam adalah contoh yang sangat inspiratif dalam menghadapi cobaan fitnah yang bisa datang dari berbagai arah. Kejujuran dan ketabahannya menjadi landasan bagi kita untuk tidak mudah tergoda oleh godaan dan tetap teguh memegang prinsip-prinsip kebaikan. Demikian kisah Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dalam menyampaikan dakwah. Nabi Nuh diutus untuk menyampaikan pesan tauhid,
kurang lebih 950 tahun tanpa pernah menyerah meski mendapat penolakan dan cemoohan. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya sabar dan istiqomah dalam berdakwah meski menghadapi tantangan yang berat. Kisah Nabi Nuh alaihissalam berada dalam konteks yang sangat sulit karena kebanyakan orang di sekitarnya menolak dan mengolok-olok dakwahnya. Namun keberanian dan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam menjadi contoh bagi kita untuk tidak mundur dalam menghadapi penolakan dan keberatan saat menyampaikan kebenaran. Kemudian juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini juga menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Beliau dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menyebarkan agama Islam, mulai dari penolakan, penganiayaan hingga perang. Namun beliau tetap teguh dalam risalahnya dan senantiasa berpegang teguh pada petunjuk Allah. Kisah beliau mengajarkan tentang kesabaran, keteguhan, dan ketabahan dalam menghadapi setiap rintangan hidup. Nabi Muhammad SAW adalah contoh sejati tentang bagaimana seorang hamba Allah dapat menghadapi cobaan hidup dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Beliau tidak pernah menyerah dalam menyampaikan risalah Islam meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan dan rintangan. Kisah para nabi ini memberikan inspirasi bagi umat muslim untuk tetap teguh dalam menghadapi cobaan hidup. Mereka menunjukkan bahwa setiap cobaan memiliki hikmah dan tujuan yang Allah tetapkan. Dengan bersandar pada Allah, bersabar, tawakal, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan akhlak, kita dapat menghadapi cobaan hidup dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan mengambil keteladanan dari kisah-kisah agung para nabi ini dalam mengarungi perjalanan hidup kita. Kesabaran dan keteguhan iman yang mereka tunjukkan adalah bukti bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar dan menghadapi cobaan hidup. Hadirin, akhirnya kepada doa. Oke, kita lihat doanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan ringankanlah segala urusanku dan lepaskanlah kekuatan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Jadi ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan ringankanlah segala urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Nah, agar mereka mengerti perkataanku. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, paparan materi yang telah kami siapkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita hidup tetap berjuang, jangan loyo, jangan letoy. Jangan letoy, tapi semangat semuanya dalam menjalankan tugas sehari-hari, terutama di dalam menjalankan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.